Story in a fairy tale. She wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness she didn't want to show. But Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, water, and you'll never thirst again. Drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Senang kembali bertemu dengan Anda dalam program kita yaitu Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas satu kata di dalam Perjanjian Lama yang merupakan sebuah simbol dan punya makna yang sangat indah, saudara. Dan kata ini adalah Tselem Elohim, ya, atau in the image of God, di dalam citra diri Allah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus wahyukan, singkapkan kebenaran bagi kami semuanya, supaya kami melihat kebenaran-Mu dan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tselem Elohim, in the image of God. Mari kita lihat sama-sama Kejadian pasal pertama ayat yang ke-26. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dipakai kata Tselem, sedangkan rupa dipakai kata Demuth. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, manusia diciptakan sesuai, serupa, segambar di dalam citra diri Allah sendiri. Ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan, nesyamah itu, ke dalam Adam, manusia pertama itu, ada karakter-karakter Allah, Nishmat Chaim, yang juga masuk ke dalam Adam, yang juga membentuk Adam, sehingga Adam sebagai manusia pertama itu ya disebut sebagai Tselem Elohim, di dalam citra diri Allah, makhluk yang diciptakan paling sempurna, paling baik dan paling sempurna, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya sebelum dosa masuk ke dalamnya tentunya. Ya. Nah, saudara, in God's image is that we are God's representatives on earth. Kita adalah wakil Allah di dalam citra diri Allah itu, ya, di dalam karakter-karakter Allah yang dihembuskan ke dalam Adam itu, kita adalah wakil-wakil Allah di dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk mengusahakan dunia ini, Adam diberikan pekerjaan bukan oleh Allah, kasih nama semuanya. Ya, mengusahakan bumi. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, kelangsungan hidup manusia. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam bekerja, memberikan nama, dan segala sesuatu kelihatannya sangat-sangat indah. Adam betul-betul menjadi wakil Allah di dunia. Ya. Dan untuk apa? Berkuasa atasnya. Ya, berkuasa atasnya. Kita bisa lihat itu kan di ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, imago Dei, in the image of God, Tselem Elohim, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Ya, artinya adalah usahakanlah itu, bukan menaklukkan di dalam pemahaman kita. Manusia yang jatuh ke dalam dosa adalah merusak bumi, bukan saudara. Ya, Tuhan tidak panggil kita untuk merusak bumi. Menaklukkan itu bukan untuk mengeksploitasi dengan cara merusak lingkungan dan sebagainya. Itu salah besar. Maka dari itu isu-isu ekologi itu sebetulnya sangat penting sekali. Isu-isu tentang global warming dan semuanya. Bukankah kita sering menerima dampak dari global warming hari ini, saudara? Cuaca tambah kacau, ya, bencana alam terjadi di sana sini. Ya, kalau dulu kita melihat bahwa bencana alam hanya terjadi di pedalaman, di tempat-tempat tertentu yang jauh dari keramaian kota besar, hari ini kita melihat bahwa bencana alam pun bisa terjadi di tempat di mana kita hidup. Ya, cuaca tambah kacau. Ya, kalau dulu kita belajar bahwa musim hujan itu ada di bulan Oktober sampai April, April sampai Oktober adalah musim panas, saudara. Teori itu sudah tidak berlaku lagi. Karena sekarang terjadi sebuah kekacauan dalam sistem cuaca kita. Kadang panas, kadang hujan dan tidak lagi beraturan, bukan? Oleh karena itu arti dari taklukkanlah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu adalah apa? Untuk mengusahakan bumi. Mengusahakan, ya. Mengeksploitasi itu artinya mengusahakan tapi juga dipelihara. Dipelihara, dipulihkan, direstore kembali, bukan untuk dihancurkan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saudara lihat di sana, ya, bahwa itulah awalnya, ya, kata berkuasa menaklukkan itu artinya untuk take care for God's creation, untuk menjaga semua ciptaan Allah yang lain, bumi, ya, tanaman, hewan dan semua, saudara, lingkungan. Sekali lagi isu-isu ekologi ini sangat-sangat harus kita perhatikan. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen pun kita dipanggil untuk apa? Untuk memperhatikan isu ini karena kita adalah Shalom Elohim. Karena kita diciptakan in the image of God, Imago Dei. Di dalam Imago Dei itu kita tidak dipanggil untuk merusak bumi, tapi untuk take care, untuk merawat, saudara. Ya, untuk merawat bumi. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan ini baik-baik. Ya, saudara, ini sangat penting sekali. Kenapa? Etika hidup kita di dunia itu akan menentukan loh. Sebetulnya hidup di dunia ini, etika hidup kita di dunia, apa yang kita lakukan di dunia ini, bagaimana persepsi kita dan bagaimana tindak tanduk kita terhadap lingkungan kita itu adalah latihan sebetulnya. Latihan untuk apa? Ingat, bukankah Alkitab berkata bahwa surga itu sebetulnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru, bukan? Wahyu pasal ke-20, 21, 22 bicara tentang akhir zaman, bicara tentang penghakiman yang terakhir, tahta pengadilan Kristus atau Bema. Ya, dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Kita yang percaya Yesus akan masuk ke dalam kekekalan. Di mana kekekalan itu? Apa sih sebetulnya surga itu? Surga itu bukan sesuatu yang abstrak, saudara. Bukan tempat di mana roh yang melayang-layang, abstrak. Tapi surga itu adalah langit yang baru, bumi yang baru, tata surya yang baru yang akan Tuhan ciptakan. Lihat ini, Alkitab, dunia dimulai dengan penciptaan langit yang baru, bumi yang baru dulu, saudara. Ya, dan kemudian ada Adam dan Hawa di sana. Alkitab pun diakhiri dengan penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru pula. Nah, saudara, surga itu adalah tempat bagi setiap kita yang percaya Yesus yang telah dipakaikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, yaitu tubuhnya Adam dan Hawa itu loh yang sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum ada natur dosa. Jadi nanti kita akan hidup seperti Adam dan Hawa hidup. Ya, tanpa natur dosa lagi. Dan panggilannya tetap sama, kita harus mengusahakan kembali. Kita harus merawat lingkungan, merawat bumi yang baru dan langit yang baru itu. Yang Allah ciptakan, saudara. Hari itu bedanya apa? Hari itu tidak ada matahari. Kenapa?
Karena Allah sendiri akan menjadi matahari bagi kita. Allah sendiri akan berdiam bersama dengan umatnya. Dia adalah terang dunia. Dia akan menerangi langit yang baru dan bumi yang baru itu. Bahkan dikatakan laut pun tidak ada lagi. Saudara, etika kita hidup di dunia, bagaimana perlakuan kita terhadap lingkungan hidup kita, itu adalah latihan sebetulnya loh. Bagaimana nanti kita akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Ya, oleh karena itu kita tidak boleh merusak bumi ini. Kita harus betul-betul tikun olam. Apa itu tikun olam? Repairing the world. Itu hikmat Ibrani dalam kitab suci, saudara. Ya, repairing the world, untuk memperbaiki dunia ini, memperbaiki lingkungan. Apa yang rusak kita diperbaiki kembali. Kalau ada kegersangan kita tanami kembali. Ini hal yang penting, ini bukan hal yang sepele loh. Kadang kita mendengar banyak firman, banyak khotbah, saudara, hanya berbicara tentang dunia kita ini saja. Hanya bicara soal berkat, kesembuhan, pemulihan. Akibatnya apa? Akibatnya persepsi hidup anak-anak Tuhan, persepsi hidup orang-orang Kristen tidak pada kekekalan, tapi pada hanya dunia ini saja. Persepsinya hanyalah adalah bagaimana bahagia di dunia ini saja. Bagaimana menikmati dan mengalami Tuhan di dunia kita ini saja. Dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Salah besar. Oleh karena itu mengapa banyak orang Kristen begitu egois. Banyak anak-anak Tuhan itu selfish. Tidak peduli dengan lingkungan. Bahkan merusak lingkungan demi mengeruk rupiah atau dolar semata. Saudara, ini penting sekali. Isu-isu ini penting sekali. Kita harus punya persepsi, perspektif kekekalan. Bahwa hidup kita hari ini, bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini itu untuk perspektif kekekalan. Untuk nanti. Latihan untuk nanti kita hidup di dunia yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita rusak lingkungan kita hari ini demi dolar dan rupiah, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan nanti? Dan bagaimana ketika kita sudah ada di langit yang baru dan bumi yang baru itu? Oleh karena itu perspektif kita harus diubah. Hari ini semua pengusaha Kristen, semua anak-anak Tuhan, karyawan profesional, apapun profesi saudara, hari ini perspektif kita harus diubahkan. Kita harus punya perspektif ilahi, perspektif kekekalan. Pengusaha-pengusaha harus punya perspektif kekekalan. Karyawan-karyawan harus punya perspektif kekekalan. Apapun profesi saudara, sebut saja dokter, pilot, insinyur, Anda kontraktor, ya, apapun Anda. Setiap orang yang ada di marketplace harus punya perspektif kekekalan. Bukan hanya hidup untuk di dunia saja, mengeruk keuntungan, hidup enak, ya, lalu selesai sebagai orang Kristen dan kita pun tidak punya konsep yang jelas, konsep yang jelas mengenai kekekalan atau sorga, langit yang baru dan bumi yang baru. Perspektif kita hanya abstrak, saudara, tidak konkret. Oleh karena itu kenapa kita tidak betul-betul care terhadap dunia kita? Kalau hari ini adalah seorang pengusaha, dan Anda harus membuka lahan contohnya. Saudara harus punya program juga untuk merestorasi lahan itu. Untuk memulihkan lingkungan Anda. Jangan hanya digeruk habis, hancur, ludes saudara, dan tidak pernah Anda pulihkan lagi. Bagaimana dengan limbah? Harus ada pengolahan yang baik. Jangan buang limbah sembarangan dan merusak lingkungan. Yang penting aku untung, sudah. Itulah perspektif orang yang tidak punya perspektif kekekalan. Perspektifnya hanyalah keuntungan duniawi sesaat di mana kita hidup hari ini. Nggak peduli bagaimana nanti masa depan lingkungan dunia ini. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu loh kepada kita hari ini. Bapak Ibu, kalau Anda hari ini punya usaha dan usaha Anda pasti akan ada residu, sampah dan sebagainya. Usahakan dan harus recycle kembali. Supaya apa? Ya, diolah kembali supaya ada hasil guna, supaya tidak mencemari dan merusak lingkungan, merusak bumi ini. Perspektifmu harus diubah menjadi perspektif kekekalan. Karena kita adalah Shalom Elohim. Kita adalah citra diri Allah, Imago Dei. Ada nishmat Chaim di dalam diri kita.
Ada karakter-karakter Allah yang dihembuskan. Bagaimana mungkin kita yang punya karakter Allah tambah merusak lingkungan bumi yang Tuhan berikan untuk kita di mana kita hidup. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Oleh karena itu kita harus sadar mulai hari ini. Ya, justru kalau kita berkata bahwa kita adalah cerminan Kristus, maka ini yang harus kita perhatikan. Coba kita lihat sama-sama ya. Kolose 1 ayat 15. Lihat saudara. Rasul Paulus pun menyinggung ini saudara. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Kitab Kolose ini berbicara mengenai keutamaan Kristus, bukan? Ya. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah, imago Dei, yang tidak kelihatan. Kristus maksudnya. Ya, yang sulung yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Bukan Kristus diciptakan, bukan Yesus itu diciptakan seperti kata beberapa sekte-sekte sesat tertentu. Ya. Ini artinya apa? Bahwa dia adalah yang pertama. Dia adalah pencipta itu sendiri. Di dalam kealahannya, ya, Sang Putra, the Word of God, Sang Firman Allah itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Bapa dan Rohnya. Saudara, ini berbicara mengenai ketritunggalan Allah tentunya. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Sehingga sana kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Betul kan saudara? Kristus itu adalah gambar Allah yang sempurna. Dan kita diciptakan seperti Kristus, itulah kenapa kita disebut apa? Kristen. Kristen itu artinya apa sih? Kata Kristen, Christian, Christianoi. Itu artinya adalah Kristus kecil. Karena orang di Antiokhia, Kisah Rasul 16 pada waktu itu melihat orang-orang Kristen. Wow, mereka sebut ini Christianoi. Kristus kecil. Wih, kayak Kristus ya. Karakternya, persepsi hidupnya, perspektifnya, kelakuannya. Mirip Kristus. Saudara, itulah eksistensi kita, itulah status kita sebetulnya. Christianoi, gambar Allah, Selem Elohim, imago Dei, in the image of God. Apa yang Mahatma Gandhi katakan? Pada waktu dia akan masuk ke gereja, ditolak oleh orang-orang Inggris pada waktu itu sebagai penjajah. Dan dia berkata, gereja ini khusus untuk kulit putih, kamu orang India, orang lokal nggak boleh masuk ke sini. Saudara, andai kata hari itu Asyir itu betul-betul mengenal Yesus, tentu hari ini India itu sudah menjadi bangsa yang cinta Tuhan, bangsa Kristen. Tapi tidak terjadi, bukan mengapa? Karena Mahatma Gandhi berkata seperti ini, I like your Christ, I love your Christ, but I don't like you Christian. You are so unlike your Christ. Aku suka Kristusmu, aku cinta Kristusmu, tapi aku tidak suka kamu orang-orang Kristen. Kamu betul-betul tidak seperti Kristus yang kamu sembah itu. Saudara, ini tamparan bagi kita semuanya. Bagi saudara dan saya. Oleh karena itu lihat ini. Ya, mari kita jadi cerminan Kristus. Karena kita sudah diciptakan di dalam citra diri Kristus. Oke, Lukas 20 ayat 21 sampai 25. Mari kita lihat sama-sama Injil Lukas pasal yang ke-20. Ayat ke-21 sampai ke-25. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar. Dan kau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan jebakan, saudara. Dan kalau ini berbicara mengenai pajak untuk kita, contohnya, ya, saudara sebagai anak Tuhan, kita harus taat pajak. Oke? Kita harus taat pajak. Jangan ngemplang pajak. Jangan lari dari tanggung jawab saudara, kewajiban kita. Ya, jangan Anda buat sesuatu, ya kan, disamarkan di luar negeri supaya tidak bayar pajak. Ya, Anda simpan aset-aset Anda di tax haven countries untuk menghindari pajak, menghindari tanggung jawab Anda untuk bangsa dan negara kita. Anda sembunyikan di tax haven countries itu. Sembunyikan semuanya di sana.
Supaya apa? Supaya tidak perlu bayar pajak. Saudara, seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Yesus akan bertanggung jawab termasuk untuk urusan pajaknya. Jangan sembunyikan aset-aset Anda di tax haven countries. Negara-negara yang surganya pengemplang pajak itu. Untuk menghindari pajak di negara masing-masing. Saudara, mari ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita tunjukkan tanggung jawab kita untuk negeri kita. Dengan taat memenuhi kewajiban kita sebagai wajib pajak. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ya, kita nggak bisa loh lakukan seperti itu. Lalu kemudian untuk menutupi rasa bersalah Anda kemudian mungkin kasih perpuluhan besar ke gereja. Saudara, no, di mata Tuhan tetap tidak berkenan. Itu kan seperti Anda jadikan gereja sebagai tempat cuci uang, saudara. Money laundering. Hati-hati loh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Hati-hati. Bahkan KPK pun sudah mulai tembakan salvo tentang ini, bukan? Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu, dari KPK pun bilang, bukan? Bahwa lembaga-lembaga keagamaan itu sering dijadikan sebagai tempat money laundering. Hati-hati, Bapak, Ibu, Saudara. Lebih daripada takut kepada hukum manusia, takutlah kepada hukum Allah. Ini adalah tanggung jawab kita. Hidup ini adalah bicara tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Masalah ini juga sama, dulu sudah ada. Kami harus bayar pajak enggak kepada kaisar. Kenapa? Karena waktu itu mereka benci kan dengan kaisar, saudara. Kalau Yesus bayar harus, berarti pendukung penjajah ini. Kalau Yesus bilang, enggak usah, melawan kaisar. Jebakan ini, maju kena, mundur kena. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu dan berkata kepada mereka, tunjukkan kepadaku 1 dinar. Gambar dan tulisan siapa yang ada di dalamnya? Gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban yang sangat jitu sekali dari Tuhan Yesus. Saudara, kita harus wajib berikan apa yang harus kita berikan kepada negara. Dan kepada Allah, apa yang harus kita berikan kepada Allah. Jangan main-main deh. Ya, jangan main trik, jangan main licin, saudara. Jangan bawa dosa ke dalam praktek keuangan di dalam gereja. Amin, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan jadi orang yang melakukan money laundering. Sekalipun itu dalam kedok institusi-institusi agamawi. Dengan melakukan hal seperti itu tidak akan mengubah apa-apa. Allah adalah Allah yang menyelidiki hati nurani kita yang terdalam. Saudara, dosa adalah dosa. Selama tidak kita selesaikan, tidak akan pernah selesai. Amin, saudara. Kalau Anda mau bawa persembahan, berikan kepada Allah. Anda mau bawa persepuluhan Anda, berikan kepada Allah. Tapi dengan hati yang murni, hati yang tulus, hati yang penuh dengan cinta dan kasih. Bukan dengan trik, politiking dan semuanya. Karena Anda mau gelapkan dengan persembahan-persembahan, sumbangan-sumbangan ke lembaga-lembaga agama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, biarlah Allah menjadi hakim untuk kita dalam hal ini. Oleh karena itu mari kita bertobat sungguh-sungguh. Mari kita sadari diri kita sungguh-sungguh bahwa kita adalah Selem Elohim. In the image of God, imago Dei, kita diciptakan dengan nishmat chayim. Nesyamah, karakter Allah yang dihembuskan di dalam diri kita. Mari kita latihan dulu di dunia ini sebelum kita nanti akan ada di kekekalan bersama-sama. Sebelum kita ada di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari kita latihan dulu di bumi, langit dan bumi yang sekarang di mana kita hidup ini. Bagaimana kita mengusahakan, merawat, menjaga, dan untuk melakukan hal-hal baik di dunia kita sekarang ini. Anda belajar sesuatu. Puji Tuhan, saudara. Kiranya firman ini, pengajaran ini merevolusi kita, membongkar pemahaman kita, membuat perspektif kita berubah kepada perspektif kekekalan. Mari kita melihat ke depan, kepada kekekalan, kepada langit yang baru dan bumi yang baru. Dan apa yang harus kita lakukan hari ini dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, ubahkan kami, perspektif kami, tindakan-tindakan kami yang tidak tepat, tidak benar. Tuhan, ampuni kami. Kami mau betul-betul merawat bumi ini, lingkungan ini Tuhan. Mengusahakan recycling, mengusahakan untuk
semua yang untuk dipulihkan kembali dalam usaha kami Tuhan, supaya lingkungan tidak rusak. Dan kami juga mau bertobat kalau kami telah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam masalah pajak. Ada banyak dosa-dosa ekonomi yang kami lakukan Tuhan. Kami mengemplang pajak mungkin selama ini Tuhan. Kami mau bertobat, sungguh-sungguh kami mau menyelesaikannya. Tuhan mohon buka jalan. Kalau kami menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Tidak menjadikan lembaga agama gereja sebagai tempat money laundering juga. Kami mau bertobat dengan segala perilaku kami. Dan kami mau betul-betul memberikan kepada negara apa yang wajib kami berikan. Dan memberikan kepada Allah dengan penuh cinta dan kasih apa yang wajib. Apa yang harus kami berikan kepada Allah. Hari ini kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berbeda. Jadikan kami betul-betul Kristianoi. Kristus kecil. Yang memancarkan Kristus dimanapun kami berada. Dengan tindak tanduk kami yang benar. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anda belajar sesuatu dan saya harap mari kita berubah di dalam kehidupan kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Shalom Elohim Beshem Hamashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.